Rema hari ini, Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya." Dalam hitungan detik, kehidupan Vicky sebagai artis traps hancur lebur. Ia kehilangan keseimbangan pada palang gantung dan jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke jala penyelamat. Akibatnya, ia lumpuh dari leher ke bawah. 3 tahun setelah itu, ia bertekad untuk bunuh diri, tetapi gagal. Pada tahun keempat, ia dan suaminya berpisah. Kepahitan pun menguasai hatinya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang asisten panti kesehatan, Mei Lin. Wanita itu memperkenalkannya kepada Tuhan Yesus. Setelah mendapat bimbingan dari seorang pendeta selama 2 tahun, Vicky mulai terlibat pelayanan. Setiap minggu, ia menulis belasan surat untuk para penghuni penjara dan orang-orang cacat. Cacat tubuhnya mungkin tidak pernah sembuh, tetapi luka batinnya pulih sampai ke akar-akarnya dan digantikan dengan sukacita besar. Secara logika, tidak ada yang akan menyalahkan Vicky jika ia terus hidup dalam kepahitan. Siapa yang tidak akan merana bila berdiri di posisinya? Namun, nalar manusia berbeda dengan nalar Tuhan. Bahkan dalam bacaan hari ini, Yesus menghardik orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menanamkan logika mereka dalam pengajaran mereka atas hukum Taurat. Itu artinya, mereka telah salah mengerti tentang kehendak Allah. Apa yang tidak dikenan Allah, pada akhirnya pun akan dicabutnya sampai bersih. Saat Tuhan ingin mencabut segala akar kepahitan, kemarahan, atau kekecewaan dari batin kita, adalah pilihan kita untuk mengizinkannya bekerja atau menahan hal-hal buruk itu dalam hati kita. Satu hal yang perlu kita sadari, segala hal buruk yang masih tersisa dalam hati kita adalah penghalang bagi rencana dan kegerakan Tuhan. Hari ini adalah saat terbaik untuk melakukan pemberesan. Percayalah, Tuhan akan bersegera menolong kita sebab Dia sangat rindu setiap kita terbebas dari luka hati dan mengalami kesembuhan batin yang sempurna. Sembuh total sampai ke akar-akarnya, sehingga kita pun bisa menjalankan misi Tuhan dengan efektif. Masih adakah hal-hal buruk yang Anda tahan dalam hati Anda dan terus-menerus melukai Anda? Mengapa Anda tidak dapat melepaskannya? Mengapa Tuhan ingin menyembuhkan Anda sampai ke akar-akarnya? Bagaimana Anda dapat mengizinkan Tuhan menyembuhkan Anda sampai ke akar-akarnya? Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau tidak pernah membiarkan kami berdiam dalam luka-luka hati kami. Engkau Allah yang mengetahui dan bekerja dalam batin kami dan memberikan kami kesembuhan total. Kami serahkan segala kepahitan, kemarahan, maupun kekecewaan kami ke dalam tangan-Mu. Ubahkan hati kami, sehingga kami bisa menjadi alat-Mu yang efektif dalam kegerakan yang sedang Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mengalami kesembuhan total berarti mengalami kesembuhan batin sampai ke akar-akarnya.